Perkenalkan, nama saya Rati. Saya utusan dari SMPK Santo Yosef Kisol. Maukah kalian semuanya mendengarkan cerita dari Rati? Cerita ini berjudul Asal-usul Sejarah Vera, yang saya baca dari buku Tradisi Lisan Vera, Jendela Bahasa, Sastra, dan Budaya Etnik Rongga, yang ditulis oleh Nivayan Sumitri. Begini ceritanya. Alkisah, di suatu kampung hidup sepasang suami istri, Saru dan Balu, dengan kondisi yang sangat miskin. Mereka hidup sangat bergantung kepada buah-buahan hutan, serta umbi-umbi yang mereka cari dan dapatkan setiap hari untuk dijadikan bahan makanan. Beras dan jagung boleh dikatakan sangat langka bagi kedua orang ini. Demikian juga dengan pakaian yang dimiliki, seadanya saja. Namun, hidup mereka selalu rukun. Karena ketergantungan hidup mereka terhadap hutan terlalu besar, mereka berniat menyingkir dari kampung dan pindah ke hutan. Keduanya berunding dengan baik, mempertimbangkan untung ruginya, serta kenyamanan setelah pisah dari orang-orang sekampung karena kalah bersaing. Mereka ingin menyendiri di hutan agar kebutuhan makanan terpenuhi dengan mudah, serta mengucilkan diri dari pergaulan masyarakat banyak karena ketiadaan pakaian yang layak. Pada suatu hari, Saru sang suami pergi ke hutan untuk mencari tempat yang baik guna mereka tempati. Setelah mendapatnya, kembalilah ia ke rumah menemui istri tercinta Balu. Saru menceritakan semua hal ihwal tempat yang akan mereka tempati dan disambut baik oleh sang istri. Niat untuk berpindah ke hutan pun semakin membara di dalam dada kedua insan papa ini. Keduanya menentukan waktu yang tepat untuk segera meninggalkan kampung dan pergi menuju ke tempat baru. Tempat yang pasti memberikan harapan baru bagi kehidupan selanjutnya. Disepakati bahwa mereka akan berangkat malam hari ketika seisi kampung dalam keadaan tidur lelap. Ketika malam yang telah ditentukan tiba, berangkatlah mereka dengan hati berbunga-bunga sambil mengharapkan kehidupan yang lebih baik akan segera mereka dapatkan di sana, di hutan yang menjanjikan itu. Tidak seorang pun yang tahu akan keberangkatan mereka. Setibanya di hutan, sangat gembiralah hati sang istri karena keadaan tempat itu benar-benar sesuai dengan cita-cita dan keinginannya selama ini. Selain letaknya jauh dari kampung, di tempat itu mengalir pula sebuah sungai yang jernih dan terdapat banyak ikan, udang, dan belut di dalamnya. Hiduplah mereka di situ dalam sebuah gubuk yang sangat sederhana, hasil buatan Bapak Saru. Mereka hidup dari buah-buahan dan umbi-umbian hutan. Mereka mendapatkan lauk dari hasil tangkapan dari sungai berupa ikan, udang, dan belut yang sangat lezat. Pada suatu hari, Saru sang suami pergi ke kampung untuk menjual rotan kepada penduduk. Hasilnya dibelikan makanan dan pakaian seadanya. Semua ini dilakukan Bapak Saru dengan sangat rahasia agar tidak diketahui
diketahui orang banyak, sehingga keduanya merasa aman dan nyaman. Setelah beberapa lama hidup di hutan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang rupawan. Alangkah bahagia dan senangnya hati ayah dan ibu itu. Anak itu diasuh dan dipelihara dengan penuh kasih sayang yang luar biasa. Tidaklah mengherankan kalau pertumbuhan anak itu begitu cepat. Pada masa itu, populasi manusia hutan yang oleh penduduk setempat dinamakan Embung Ngiyu masih terlalu banyak. Embung Ngiyu dalam bahasa Indonesianya orang hutan. Diceritakan bahwa Embung Ngiyu memiliki tubuh pendek dan susunya sangat panjang. Saking panjangnya, susu tersebut dapat membelit atau melilit anak manusia, sehingga ditakuti oleh orang-orang pada masa itu. Untuk menghindari gangguan Embung Ngiyu, biasanya orang-orang memelihara anjing, karena makhluk tersebut takut akan anjing. Bapak Saruh dan Mama Balu juga memelihara seekor anjing yang diberi nama Naotalo. Anjing inilah yang menghalau Embung Ngiyu dari gubuk mereka. Nasib sial menimpa keluarga ini ketika mereka mengejar seekor belut besar di kali yang keracunan tuba buatan Bapak Saruh di sebuah kolam besar dan agak jauh dari gubuk mereka. Anjing Naotalo juga ikut mereka, sedangkan Jabu, anak kesayangan mereka, tertidur di gubuk sendirian. Pada saat yang baik inilah Embung Ngiyu datang ke gubuk tanpa ada hambatan dari Naotalo, anjing piaraan yang berguna untuk menghalau Embung Ngiyu. Dengan senang hati, Embung Ngiyu mengambil anak dari Saruh dan Balu dan ditukar dengan anak Embung Ngiyu. Anak Embung Ngiyu yang masih kecil itu mereka baringkan di gubuk itu dalam keadaan tidur, diselimuti dengan rapi oleh ibunya, sedangkan Jabu dibawa pergi. Begitu Saruh dan Baluh tiba di gubuk, diperhatikan anak mereka yang masih tidur, lalu dibangunkan. Tidak, ini bukan anakku. Alangkah terperanjatnya mereka ketika melihat anak yang sedang tidur itu ternyata bukan Jabu, melainkan anak Embung Ngiyu. Hiruk pikuk mereka dalam kebingungan mencari kesana kemari sambil memanggil-manggil nama anak kesayangan mereka. Jabu! 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 Namun sia-sialah usaha mereka karena Jabu, anak kesayangan, tak kunjung ditemukan. Anjing Naotalo juga ikut mereka sambil melolong dalam kesedihan. Hilanglah segala harapan mereka dan hanya tangis pilu kedua orang tua itu serta lolongan Naotalo yang memenuhi gubuk yang reot itu. Ketika dipastikan si Jabu, anak kesayangan itu, tidak mungkin ditemukan lagi, akhirnya mereka kembali ke gubuk dengan duka yang mendalam bersama anjing Naotalo. Anak Embung Ngiyu akhirnya mereka pelihara sebagaimana memelihara anak kandung mereka.
Anak Embung Iu pun bertumbuh dengan sehat. Tapi perasaan mereka tidak bisa melupakan Jabu anak kandung mereka. Tidak lama kemudian, anak Embung Iu itu pun mati. Lalu mereka kubur sebagaimana mereka menguburkan manusia. Sepeninggal Jabu dan anak Embung Iu, hidup mereka merana dalam kedukaan. Suatu malam, Saru bermimpi yang aneh. Ia melihat sejumlah Embung Iu datang membawa mayat Jabu ke gubuk mereka dalam keadaan menari sambil menyanyi. Embu mata Sara Jaba, Jaba embu mata lele tanani tehi ferale. Jaba embu mata rame Mimpi itu menjadi kenyataan ketika ia terjaga oleh Lolongan Nautalo, anjing kesayangan, karena melihat sesosok mayat di depan gubuk mereka. Begitu keduanya turun dari gubuk dan melihat mayat itu, langsung mereka merangkulnya, karena mayat itu ternyata Jabu anak mereka yang hilang. Mayat Jabu mereka baringkan dalam gubuk selama 7 hari 7 malam. Selama itu mereka menangis dan meratap mengungkapkan kata-kata syair-syair yang indah. Embu mata Sara Jaba, Jaba embu mata lili utanani tehi ferale. Jaba embu mata Kata-kata indah yang dilantunkan Saru dan Balu itulah menjadi lagu Vera sekarang ini. Mayat dari Jabu dibawa oleh Embung Iu ke gubuk mereka dengan tujuan untuk menunjuk atau memberitahukan pada Saru dan Balu bahwa inilah Jabu yang kamu cari selama ini. Tunjuk atau beritahu yang artinya sama dengan Vera dalam bahasa Rongga. Selama 7 malam, gubuk Saru dan Balu kedatangan orang-orang sekampungnya dulu untuk turut mengambil bagian dalam kedukaan dengan ratap tangis yang memilukan. Melihat kedatangan banyak orang, Nautalo, anjing kesayangan mereka, melolong terus sepanjang malam selama 7 malam. Ratapan Saru, Balu, lolongan anjing, dan ratapan para sahabat waktu itu menjadi cikal bakal Vera yang ada sekarang ini. Sekian cerita dari Rati.